Halo guys, welcome back. So, pada video kali ini kita akan membahas tentang persaingan dua perusahaan di bidang teknologi, yaitu Apple dan Samsung. Yang kita tahu, Apple dan Samsung saat ini merupakan perusahaan gadget ternama yang berlomba untuk menciptakan gadget terbaik saat ini. Nah, pertarungan mereka di bidang elektronik dan teknologi sangatlah menarik untuk dibahas. Yuk, dibahas yuk. Apple dari awal perjalanannya tahun 76 merupakan perusahaan yang menekuni di bidang teknologi dengan produk pertama mereka yaitu Apple One. Saat ini markas Apple bertempat di California, USA. Berbeda dengan Apple, Samsung pada saat awal perilisan tahun 38 merupakan perusahaan perdagangan makanan dan saat ini bermarkas di Seoul, Korea. Nama Samsung sendiri sudah melejit lebih dulu daripada Apple karena sepanjang perjalanannya Samsung memiliki banyak pilar-pilar untuk menyokong nama Samsung itu sendiri, tidak seperti Apple yang masih bergelut di bidang teknologi. Kedua perusahaan tersebut menjadi besar hingga sampai saat ini karena budaya mereka yang sama, yaitu berani dalam mengambil resiko dan agile dalam sebuah perubahan, sehingga mereka dapat survive dan mendisrupsi banyak perusahaan di banyak sektor. Apple memberi inovasi dengan menciptakan smartphone, membuat smartphone yang memiliki integrasi software, dan saat ini menjadi trendsetter dari semua model smartphone yang ada di dunia. Dengan Samsung melakukan inovasi dengan memperbanyak pilar perusahaan yang salah satunya di bidang teknologi ini. Kedua perusahaan ini memiliki sejarah pertumbuhan dan persaingan yang cukup panjang, mulai dari saling klaim intelektual hingga saat ini menjadi competition. Perang antara inovasi dan strategi dilakukan untuk mempertahankan besarnya kedua nama ini. Terlihat dari market share mereka yang berlomba-lomba untuk menjadi peringkat teratas. Apple dari awal perilisan sudah mensegmentasikan untuk orang-orang dengan status sosial kelas atas. Dengan kesan yang berkelas dan elegan, memposisikan Apple bermain di customer intimacy sejak awal. Walaupun pada saat awal perilisan, banyak komplain mengenai banyaknya konten berbayar. Tapi hal tersebutlah yang membuat Apple menjadi semakin terlihat mewah. Selain itu, improvement terhadap integrasi software menjadi kunci utama yang masih dipegang teguh oleh Apple sampai saat ini. Dengan software sendiri, maka Apple dapat bebas bermain di dalamnya. Bahkan saat ini, Apple menciptakan chip sendiri yang digunakan untuk gadget-gadgetnya. Tapi sayangnya, hardware dari Apple sendiri masih disuplai oleh pihak ketiga. Samsung sebagai kompetitornya mengambil langkah strategi yang berbeda dari Apple. Mengerti bahwa Apple telah menguasai pasar papan atas, Samsung tidak secara langsung membuat gadgetnya untuk kalangan atas. Tetapi, Samsung lebih berfokus kepada gadgetnya yang dapat digunakan oleh segala kalangan, sehingga Samsung lebih bermain dengan operational excellence. Untuk bagian software, Samsung terkesan tidak ingin ambil pusing, sehingga Samsung lebih memilih menggandeng pihak ketiga, yaitu Android. Walaupun begitu, Samsung bermain di ranah lain dengan supply chain dari hardware-nya, sehingga dalam proses produksinya, perputaran uang hanya terjadi di dalam perusahaan Samsung itu sendiri. Hingga sampai saat ini, kedua perusahaan tersebut masih saling bersaing dan berkolaborasi untuk menciptakan gadget terbaiknya dengan caranya masing-masing. Kolaborasi ini ditunjukkan dengan Apple yang masih menggunakan layar yang diproduksi oleh Samsung. Adanya Apple dan Samsung ini sebenarnya mendisrupsi banyak hal. Seperti pada Apple, dengan adanya iTunes, perusahaan label musik tidak perlu mencetak CD lagi. Atau Samsung dengan adanya Android, sehingga developer IT harus mengembangkan dan menciptakan berbagai banyak aplikasi. Pada potensi kedua perusahaan ini, saya malah cenderung ke arah yang negatif. Dikhawatirkan karena terlalu nyaman, bersaing antara Apple dan Samsung, akan ada pihak baru untuk mendisrupsi dan menyingkirkan persaingan antara kedua perusahaan ini. Mungkin terkesan sepele, tapi perlu diperhatikan agar tidak terjadi Nokia kedua yang hancur karena adanya inovasi baru. Sekian dari saya, terima kasih.